pemirsa YouTube Surya Kakais yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat berkas waras, ayo meyan tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sewiloso saking ngersaning Gusti ingkang Maha Agung. Pertama saya sampaikan turut berduka atas bencana alam yang terjadi di wilayah Garut, kemudian daerah-daerah yang terimbas di sekitarnya, ada Bandung, kemudian Cianjur, Bogor, sampai Jakarta. Bahkan tadi saya mendapatkan info guncangannya dirasakan juga hingga Kerawang dan daerah Banten. Dan tentu saja daerah Sukabumi, Cianjur ini merupakan suatu pusat di mana hipocentrum di situ berada, hipocentrum yang berada di kedalaman tanah dan epicentrum yang menjadi titik di permukaan tanah. Gempa ini kalau saya baca dari data statistik di BMKG, kedalaman 10 km, kemudian terjadi pada tanggal 21 November 2022 jam 13.21 lewat 10 menit. Ini sebelumnya beberapa hari yang lalu juga sudah terjadi rentetan gempa-gempa yang cukup dangkal di daerah Cianjur, Garut dan sekitarnya. Kemudian kemarin lusa itu terjadi di wilayah perairan Sukabumi, dan kemudian saling susul menyusul dengan gempa-gempa rentetan yang terjadi di daerah Bengkulu yang mencapai 6,2, 6,3 skala Richter. Ini seperti halnya untuk kita ketahui, bagi sedulur-sedulur yang sudah membaca apa yang menjadi pesan dari Mahapatih Gajah Mada dan Prabu Siliwangi 1 bulan yang lalu dan kira-kira 3 minggu yang lalu, saya kira sudah tidak kaget karena sudah memiliki suatu ancang-ancang atau perkiraan dan apa yang harus dilakukan. Dan saya menganjurkan dengan langkah-langkah yang sederhana untuk dijadikan sebagai sarana untuk mitigasi bencana, melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan dengan tujuan untuk melindungi orang terdekat, keluarga panjenengan semua, dan bisa meraih keselamatan dengan cara yang lebih mudah. Dan di sini walaupun gempa itu sudah terjadi, kemudian kan ada pertanyaan-pertanyaan yang bertubi-tubi ke sini bahwa apakah ini merupakan gempa puncaknya atau bisa dikatakan sudah tidak ada lagi aftershock. Ini tentu saja sulit untuk diketahui. Namun dengan cara pendekatan spiritual Jawa, dengan ilmunya nenek moyang yaitu ilmu titen, saya kira akan lebih mudah untuk memastikan apakah potensi-potensi gempa susulan aftershock itu masih mungkin terjadi atau tidak. Namun saya juga tidak mudah untuk mengatakan aftershock yang kemungkinan terjadi itu lebih besar atau sama, atau mungkin lebih kecil. Nah, sekarang saya ajak para pemirsa untuk sekaligus bisa belajar ya saat ini bagaimana niteni gerak-gerik alam, apakah akan terjadi gempa-gempa susulan atau tidak. Ini terutama bagi panjenengan yang berada tinggal di sekitar Cianjur, Garut, Sukabumi, ya secara global wilayah Jawa Barat dan Banten, karena di sana yang terjadi potensi gempa seperti yang disampaikan oleh para leluhur sekitar 1 bulan yang lalu. Saat ini barusan terjadi gempa dan panjenengan bisa mengamati, mencermati cuaca. Apakah saat ini kemudian terjadi mendung, kemudian ada mulai turun hujan, bahkan hujan lebat ya. Kalau fenomena ini belum terjadi, artinya panjenengan harus lebih waspada, lebih hati-hati, karena kemungkinan gempa-gempa susulan itu masih akan terjadi dengan skala yang mungkin lebih rendah dan kemudian energi itu makin lama habis, sudah dirilis. Namun demikian sebaliknya, bila setelah terjadi gempa ini kemudian masih ada dirasakan getaran-getaran tanah dan kemudian hujan lebat juga belum turun, nah ini harus lebih waspada dan hati-hati. Nah, bagi panjenengan yang sekiranya ingin mengetahui sehingga bisa melakukan langkah antisipasi, cobalah untuk
berbaring di permukaan tanah atau di lantai di dalam rumah juga bisa, dan posisi tidurnya miring, boleh dengan bantal. Nah, kemudian ini targetnya adalah fokus ke telinga, jadi telinga panjenengan bisa memperhatikan getaran-getaran itu bisa berupa suara yang diikuti oleh getaran-getaran tanah, atau bisa saja hanya berupa suara saja. Dan suara itu biasanya yang sudah pernah kita lakukan pada saat gempa Jogja itu suara-suara berupa suara gemuruh seperti ada truk tronton yang mau lewat, atau truk-truk beban berat yang mesinnya itu meraung-raung, kesannya itu membawa beban yang sangat berat. Seperti itu gambarannya. Nah, kemudian suara-suara ini bisa diikuti oleh getaran-getaran tanah. Jadi memang betul-betul seperti ada truk lewat ya. Nah, itu merupakan aktivitas sesar yang ada di kedalaman tanah yang jaraknya bisa antara 5 kilo, 10 kilo, dan lebih dari itu. Kemudian yang kedua yang perlu lagi dicermati ya, itu adalah terjadinya hujan. Ini jika terjadi hujan lebat dan terus menerus hingga besok, beda hari ya, jadi sehari ke depan, 2 hari ke depan itu masih tetap hujan deras, itu malah panjenengan layak bersyukur, karena itu merupakan sinyal dari alam, bahasa alam yang diberikan bahwa gempa susulan apalagi yang mungkin lebih besar, kemungkinan terjadi itu sangat-sangat kecil. Kalaupun ada gempa susulan biasanya hanya magnitudo yang rendah ya, di bawah 4 ya, bisa 3, 2, 1, dan bahkan getaran-getaran gempa yang tidak bisa dirasakan. Untuk itu, apapun fenomena alam, ini bukanlah suatu bencana, bukanlah suatu musibah. Asalkan kita bisa selaras harmonis dengan alam, artinya kita yang bertugas untuk mencari selamat. Karena apapun itu bentuk bencana itu merupakan proses alam untuk mengkalibrasi, untuk menata pola keseimbangan agar lebih baik dan lebih nyaman ditinggali oleh seluruh makhluk. Jadi kalau kita berpikir bahwa gempa itu sebaiknya ditiadakan, saya kira itu juga tidak bijaksana. Karena analoginya seperti ini, timbangan pun perlu dikalibrasi agar supaya balance. Bahkan setir mobil, ban mobil juga perlu di-spuring balancing agar supaya mencapai keseimbangan, sehingga lebih nyaman untuk dikendarai. Itu juga seperti hukum alam, karena adanya pergesekan-pergesekan pola-pola tata keseimbangan alam, maka dalam kurun waktu periode-periode tertentu itu akan terjadi kalibrasi alam, akan terjadi semacam ya fenomena alam seperti ini. Jadi kalau dikatakan bencana itu kan jika itu mencelakai banyak orang, jika menimbulkan kerusakan dan kerugian, bahkan menimbulkan korban jiwa. Dan ini merupakan suatu fenomena yang sebenarnya berkah ya, atau anugerah, dan itu sifatnya masih tertunda, tetapi itu akan nyaman dan akan baik, akan kita ketahui dan sadari hikmahnya nanti di kemudian hari. Tidak untuk saat ini, karena tentu saja saat ini saya lihat di berita-berita tadi juga kiriman video-video dari sedulur-sedulur yang ada di wilayah Jawa Barat. Saya melihat di sana di daerah Cianjur, kemudian sekitarnya ya sampai ke Bandung juga banyak bangunan-bangunan yang rusak, yang cukup parah. Karena artinya memang gempa ini cukup merusak, karena gempa dangkal ya, ini 5,6 magnitudonya, dan di kedalaman 10 km ini tentu saja guncangannya cukup keras. Ini termasuk gempa-gempa yang merusak memang di kedalaman seperti ini. Asal terjadi magnitudo lebih dari 5 skala Richter itu sudah mampu menimbulkan kerusakan bangunan, apalagi ini 5,6. Nah, ini kalau harapan kita semua ya semoga ini sudah akan terjadi penurunan ya, penurunan gempa, artinya energi-energi induksi tektonik itu sudah rilis dan makin lama makin habis. Ini ya, dua hal tadi bisa dipraktekkan bagi sedulur-sedulur yang saat ini tinggal di wilayah gempa, terutama itu untuk melakukan dua hal itu untuk lebih memastikan bagaimana
potensi gempa susulan atau potensi gempa-gempa berikutnya yang mungkin terjadi dalam beberapa waktu, beberapa hari ke depan ini. Dengan cara dua hal tadi, yaitu dengan cara mendengarkan melalui telinga Anda, nempel di lantai atau balai-balai, kemudian bisa juga di tanah. Tapi kalau di tanah nanti kotor, bisa cukup tidur di lantai rumah dengan alas tikar dan bantal. Itu sudah cukup peka untuk merasakan getaran yang muncul dari tanah, termasuk juga suara-suara yang berasal dari dalam tanah. Yang kedua adalah mencermati, mengamati perubahan cuaca. Jika saat ini terjadi hujan yang lebat, puji syukur, itu artinya gempa-gempa susulan yang mungkin lebih besar kemungkinannya lebih kecil. Tapi apabila saat ini masih terasa hawa yang panas, apalagi panasnya itu seperti yang sering saya sampaikan, panas pertanda adanya induksi tektonik yang belum rilis, ya, tentu panjenengan harus lebih ekstra hati-hati. Apalagi yang dirasakan itu gatal-gatal, kemudian perih, gatal seperti kena air cabai atau debu gabah, itu sebaiknya lebih hati-hati. Termasuk jika Anda mencium bau amoniak, itu artinya itu adanya gas-gas yang keluar dari dalam tanah. Itu biasanya terjadi justru menjelang gempa bumi terjadi. Mungkin bisa beberapa jam sebelumnya, itu bau atau aroma amoniak itu akan muncul dan mudah sekali tercium oleh hidung siapapun. Amoniak itu seperti apa? Bagi panjenengan yang masih bingung untuk mengetahui kayak apa amoniak dan bukan, itu ya sekarang kalau Anda pernah mencium peternakan burung puyuh, itu di situ kan banyak kotoran burung puyuh, itu kan baunya sangat menyengat di hidung dan kayak bau yang benar-benar kayak ada min ya, ada semriwing tapi benar-benar menusuk hidung. Nah, itu ciri khas dari amoniak. Dari aroma amoniak ini juga menjadi salah satu penanda bahwa gempa itu kemungkinan akan muncul dalam waktu beberapa jam ke depan. Nah, demikian ilmu titen yang saya sampaikan. Mumpung ini ada satu peristiwa, ini bisa digunakan untuk kita semua untuk belajar, mempelajari dan memahami ilmu titen, memahami bahasa alam. Ini merupakan bentuk seni atau keterampilan nenek moyang kita. Bagi orang Jawa dan orang Aceh juga punya tradisi seperti ini, ilmu titen. Ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua dalam melakukan langkah mitigasi bencana. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Doa dan harapan saya, wilujeng rahayu kang tinemu bondolan bejo kang teko saking kersaning Gusti, Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti, rahayu sagung titah dumati. Jaya jaya Wijayanti.